Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Rizky Santoso dari kelas EL 4704 dengan NIM 101022330162. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Iptek dalam Perspektif Islam. Latar belakangnya, dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dipandang sebagai cara untuk lebih memahami kebesaran ciptaan Allah dan meningkatkan kesejahteraan kita. Islam mendorong kita untuk mencari pengetahuan dengan aktif sambil menekankan penggunaannya untuk kebaikan bersama. Penting juga untuk membangun teknologi dengan etika yang baik, memastikan bahwa kemajuan kita tidak merugikan orang lain atau merusak lingkungan, dengan harapan dapat memperkuat posisi umat Islam dan memberikan manfaat bagi umat manusia secara global, lalu diiringi oleh nilai-nilai moral yang luhur dan rasa hormat terhadap keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Tujuan dari materi presentasi kali ini, yang pertama ada memahami manfaat iptek bagi kehidupan manusia, mengetahui bahaya iptek bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan alam semesta, memahami tantangan umat Islam terhadap iptek, memahami landasan pokok iptek dalam Al-Quran, memahami iptek dalam perspektif Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran sebagai sumber segala ilmu, mengetahui iptek pada masa kejayaan Islam, siap berperan dalam pengembangan iptek demi kemajuan Islam, serta mengetahui ilmuwan muslim dalam rentang sejarah. Yang pertama, ada konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek secara umum merujuk pada pengetahuan dan penerapan keterampilan untuk menciptakan alat, proses, dan produk baru yang membawa manfaat bagi manusia. Dalam konteks Islam, iptek memiliki makna lebih dalam. Dilihat sebagai sarana untuk memahami ciptaan Allah, iptek dalam Islam diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia dengan tetap mematuhi nilai-nilai moral dan etika. Islam mendorong aktivitas mencari ilmu, mengedepankan kebaikan bersama, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak merugikan sesama atau merusak lingkungan. Seiring dengan itu, kemajuan dalam iptek dalam perspektif Islam dianggap sebagai sarana untuk memperkuat posisi umat Islam secara global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesadaran terhadap kebesaran ciptaan Allah. Selanjutnya ada pentingnya iptek dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berperan krusial dalam kehidupan sehari-hari, menjadi landasan kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Melalui pengetahuan, kita dapat memahami dunia, merespons perubahan, dan mengatasi tantangan. Teknologi memberikan kenyamanan, meningkatkan efisiensi, serta membuka pintu inovasi untuk membentuk masa depan. Dalam perspektif Islam, iptek dianggap sebagai anugerah Allah yang membutuhkan pengelolaan bijak. Islam mendorong pencarian ilmu sebagai ibadah, menekankan penggunaan teknologi sesuai nilai-nilai moral. Iptek dipandang sebagai sarana memahami ciptaan Allah, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengelola sumber daya alam dengan tanggung jawab. Islam menekankan etika dalam pengembangan teknologi, menghindari dampak negatif pada lingkungan dan sesama manusia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam iptek, diharapkan dapat menciptakan kemajuan seimbang yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia sesuai prinsip keadilan dan kemanfaatan yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya ada hubungan iptek dan Al-Quran. Ada ayat-ayat diantaranya itu Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena,
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ada ayat-ayat lain, diantaranya Al-Mujadilah ayat 11, Al-Fatir ayat 28, Fussilat ayat 53, Al-Baqarah ayat 164, dan Ar-Rahman ayat 33. Ayat-ayat tadi itu menekankan pentingnya mencari ilmu. Selanjutnya ada tujuan diturunkannya Al-Quran oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran dengan tujuan untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia. Al-Quran adalah wahyu yang mengandung petunjuk hidup, etika, dan hukum yang bersifat menyeluruh. Allah mengirimkan Al-Quran sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar mereka dapat menjalani kehidupan yang bermakna, adil, dan sesuai dengan kehendaknya. Melalui Al-Quran, Allah memberikan arahan tentang kebenaran, keadilan, cinta kasih, serta cara hidup yang mendekatkan diri kepadanya. Tujuan utama dari penurunan Al-Quran adalah membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta memberikan pemahaman yang benar mengenai makna kehidupan dan tujuan penciptaan mereka. Selanjutnya ada pembagian ilmu. Ilmu ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kasbi dan laduni. Kasbi adalah pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui usaha manusia, seperti pembelajaran dan pengalaman. Ini mencakup ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dihasilkan melalui upaya fisik ataupun mental. Selanjutnya ada laduni. Laduni ini merujuk pada pengetahuan atau keahlian yang diberikan secara langsung oleh Allah, melebihi usaha manusia atau proses belajar biasa. Laduni sering terkait dengan pengalaman spiritual atau pencerahan yang diberikan langsung oleh Allah kepada hambanya, sebagai nikmat atau karunia ilahi yang tidak dapat diukur atau diperoleh melalui usaha manusia biasa. Selanjutnya yang ketiga, ada tantangan umat Islam terhadap iptek. Yang pertama ada pemahaman nilai agama dan teknologi. Pemahaman nilai agama dan teknologi ini perlu memahami bagaimana perkembangan teknologi dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, serta diperlukan adanya keterlibatan dan pemahaman lebih mendalam agar teknologi yang dikembangkan sejalan dengan ajaran agama. Yang kedua ada etika pengembangan teknologi. Pentingnya memiliki panduan etika Islam yang kuat dalam setiap langkah pengembangan dan pemanfaatan teknologi ini, serta memastikan teknologi yang dikembangkan selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan Islam. Selanjutnya ada kesenjangan akses teknologi. Menanggulangi kesenjangan akses dan pemanfaatan teknologi di kalangan masyarakat muslim, serta perlu fokus pada faktor ekonomi, pendidikan, dan investasi untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Berikutnya ada pendidikan teknologi. Ini dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan teknologi dalam sistem pendidikan Islam, fokus pada kurikulum yang bisa mempersiapkan generasi muslim menghadapi perkembangan teknologi dengan efektif. Yang terakhir ada harmonisasi nilai tradisional dan kemajuan teknologi. Yang harus ditangani yaitu menangani konflik nilai antara tradisi Islam dan tuntutan kemajuan teknologi, serta diperlukan adanya pemahaman mendalam dan solusi yang menciptakan keseimbangan nilai agama dan progres teknologi tanpa mengorbankan satu sama lainnya. Berikutnya ini ada tokoh Islam dalam pengembangan saintek. Yang pertama ada Ibnu Sina yang pada bidang kedokteran dan filsafat. Kontribusinya ada Bapak Kedokteran Modern, penulis Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi rujukan medis selama berabad-abad. Yang kedua ada Al-Razi, bidang kimia dan kedokteran, yang berkontribusi menjadi tokoh utama dalam sejarah kimia, penemuan teknik destilasi, dan karyanya di bidang kedokteran. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun, bidang sejarah dan sosiologi, yaitu sebagai bapak ilmu sejarah dan sosiologi, penulis Muqaddimah yang membahas hukum-hukum sosial dan pengembangan peradaban. Berikutnya ada Al-Farabi, bidang filsafat dan musik, pemikir besar dalam filsafat politik dan sosial, serta penulis tentang musik dan etika.
Yang kelima ada Ibnu Rushd, bidang filsafat dan hukum. Kontribusinya penulis komentar-komentar penting terhadap karya-karya Aristoteles serta kontribusi di bidang hukum dan kedokteran. Yang keenam ada Al-Biruni, bidang astronomi dan ilmu bumi. Kontribusinya salah satu ilmuwan terbesar di dunia muslim. Penelitian di bidang astronomi, matematika, dan geografi. Yang ketujuh ada Ibnu Al-Haytham, bidang optika dan fisika. Kontribusinya itu sebagai bapak ilmu optika serta melakukan penelitian tentang sinar dan pembiasan cahaya. Yang kedelapan ada Fatimah Al-Fihri, bidang pendidikan. Kontribusinya pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang dianggap sebagai universitas tertua di dunia. Yang kesembilan ada Jabir bin Hayyan, bidang kimia dan alkimi. Kontribusinya sebagai bapak ilmu kimia dan alkimi. Kontribusi pada pengembangan metode eksperimental. Yang terakhir ada Al-Zahrawi, bidang kedokteran dan bedah. Kontribusinya salah satu ahli bedah terkemuka dalam sejarah, penulis Al-Tasrif yang membahas ilmu bedah dan alat-alat medis. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi hanya ini yang dapat saya tampilkan. Selanjutnya, yang keempat, ada sikap muslim menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, bisa melakukan dengan penerimaan terhadap kemajuan iptek. Mengakui dan menerima kemajuan iptek sebagai anugerah Allah yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Yang kedua, dapat dengan keseimbangan nilai-nilai Islam. Memastikan kemajuan iptek sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Menghindari penggunaan yang merugikan atau melanggar ajaran agama. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk kebaikan. Mengarahkan pengguna teknologi untuk mencapai kebaikan umat dan masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Yang keempat, ada menghormati ilmu pengetahuan. Menyadari bahwa pengetahuan dan kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kebesarannya. Yang kelima, ada menghormati ilmu pengetahuan. Menyadari bahwa pengetahuan dan kemajuan teknologi dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kebesarannya. Yang terakhir ada bertanggung jawab dan beradab. Memiliki sikap bertanggung jawab dan beradab dalam pemanfaatan iptek dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap alam dan sesama manusia. Berikutnya ada yang kelima, Islam dan revolusi industri. Islam dan revolusi industri terkait secara kompleks. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 di Eropa, mengubah produksi, teknologi, dan masyarakat. Islam memberikan panduan etika dalam menghadapi dampak revolusi ini. Islam perlu diintegrasikan dengan kemajuan industri, memastikan teknologi tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Panduan etika Islam diperlukan dalam pekerjaan, bisnis, serta menjaga keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, umat Islam memiliki tantangan dan peluang untuk memandu pengembangan teknologi dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Masih dalam Islam dan revolusi industri, ada dampak positif dari revolusi industri, diantaranya itu ada peningkatan standar hidup. Revolusi industri meningkatkan produksi dan efisiensi, yang pada gilirannya meningkatkan standar hidup masyarakat melalui akses terhadap barang dan jasa. Yang kedua, ada peningkatan akses pendidikan. Perkembangan industri membuka peluang pendidikan dan peningkatan literasi di kalangan masyarakat, mendukung pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi kesehatan. Inovasi medis dan kemajuan teknologi kesehatan meningkatkan perawatan medis, memperpanjang umur harapan hidup, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif dari revolusi industri. Yang pertama yaitu kolonialisasi dan penjajahan. Revolusi industri memicu kolonialisasi oleh negara-negara industri, mengakibatkan eksploitasi sumber daya dan ketidaksetaraan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, adanya pengangguran struktural. Mesin dan teknologi baru menyebabkan pengangguran struktural dengan menggantikan pekerjaan manual manusia, menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, ada kerusakan lingkungan. Peningkatan produksi industri
juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, air, dan deforestasi atau penggundulan hutan. Yang terakhir ada seni dalam Islam. Seni dalam Islam mencerminkan keindahan dan spiritualitas yang terkait erat dengan ajaran agama. Pengertian seni dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek estetika, tetapi juga memegang nilai-nilai moral dan spiritual. Seni dalam pandangan Islam dianggap sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggambarkan keindahan ciptaannya. Seni Islam mencakup berbagai bentuk, seperti seni kaligrafi, arsitektur, ukiran, dan seni rupa, yang sering dihiasi dengan motif-motif geometris dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Prinsip dasar seni dalam Islam adalah untuk menghormati keindahan dan harmoni sebagai manifestasi dari keagungan Allah. Seni tidak hanya dilihat sebagai ekspresi kreativitas, tetapi juga sebagai bentuk hadiah yang melibatkan perasaan, pemikiran, dan spiritualitas. Dengan demikian, seni dalam Islam bukan hanya upaya manusia untuk menciptakan keindahan visual, tetapi juga merupakan wujud cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.